Dah. Oke, lanjut ke berikutnya ya. Sebentar. Ini sudah share screen. Bisa ulangi lagi, kita masih belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Step satunya apa, Ramadhania? Bukti transaksi. Bukti transaksi. Ulung, langkah kedua apa? Jurnal umum, Miss. Jurnal umum. Satria, langkah ketiga apa? Posting. Anunya apa? Posting itu prosesnya. Dokumennya apa? Buku besar. Buku besar, Miss ya? Besar. Reni, untuk mencatat transaksi di jurnal umum, pakai apa? Pengetahuan apa? Debit kredit. Mekanisme debit kredit. Lalu Made, untuk bisa memposting dengan benar, kita harus tahu apa dulu? Kode akun. Apa deh? Kode akun. Oke, kode akun. Sudah ya. Berikutnya kita masuk ke step yang keempat. Sesudah buku besar, maka kita menyusun yang namanya neraca saldo. Ini lebih mudah daripada buku besar. Ya. Neraca saldo. Neraca saldo ini dibuat di akhir periode. Akhir periodenya itu biasanya 31 Desember tahun bersangkutan, ya. Bagaimana cara membuat neraca saldo? Neraca saldo itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi neraca saldo itu adalah ikhtisar saldo akhir dari buku besar. Ya. Ikhtisar dari saldo akhir buku besar. Tabelnya sangat sederhana. Hanya ada 4 kolom. Kolom pertama berisi kode akun, sebelahnya adalah nama akun, sebelahnya debit, sebelahnya kredit. Nah, ini didapat dari mana? Dari buku besar yang kemarin sudah disusun. Ya. Jadi kan dari jurnal umum diposting ke buku besar. Nah, kalau sudah diposting semuanya, ya, itu nanti kasnya saldo akhirnya berapa? Tinggal dipindah ke sini. Kasnya ada di sisi debit atau sisi kredit, tinggal dipindah ke kolom yang sama. Ya, jadi seperti itu, mudah sekali. Nah, yang menjadi perhatian, neraca saldo itu harus disusun secara berurutan dari kode akun yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi kode akunnya. Jadi nomor 1 pasti kas, nomor 2 entah piutang, entah perlengkapan ya. Jadi disusunnya berdasarkan kode akun. Ini harus urut. Nggak boleh kebolak-balik. Di sini 112, di sini langsung 516, di sini langsung balik lagi 113. Nggak berurutan seperti itu, tidak boleh. Ya. Lalu meletakkannya juga berdasarkan saldo akhir di buku besar.
Kalau di buku besar saldo akhirnya dikredit, ya tinggal dikredit, diletakkan di kredit. Ya. Dan seterusnya terus dijumlah. Nah, sisi debit dengan sisi kredit itu harus balance. Kalau nggak balance, berarti ada yang salah di buku besar. Entah salah menjumlahkan, mengurangi, ya. Jadi semua akun yang ada buku besarnya itu ditulis saldo akhirnya di neraca saldo. Gampang ini. Cuma tinggal mindah saja. Sudah ya? Gampang. Berikutnya langkah yang kelima. Karena neraca saldo ini sangat gampang, Miza jelaskannya juga salah. Kok begini? Ya. Karena neraca saldo sudah sangat mudah ya, tinggal memindah dari saldo akhir, maka kita langsung masuk ke step yang kelima. Tahapan yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian juga dibuat di akhir periode, yaitu 31 Desember. Nah, jurnal penyesuaian ini yang agak rumit ya, karena ada banyak hal dan kalian harus benar-benar paham tentang jurnal umum sehingga jurnal penyesuaiannya nanti tidak bingung. Saya mulai ya. Jurnal penyesuaian, bahasa Inggrisnya adalah adjustment entries. Tujuannya apa? Tujuan dari jurnal penyesuaian untuk mengetahui jumlah sesungguhnya dari akun-akun tertentu. Ya, jadi ini tujuan dibuat jurnal penyesuaian, mengetahui jumlah sesungguhnya. Kapan dibuat jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode. Akhir periode itu bisa akhir tahun atau pada akhir periode akuntansi. Akhir tahun berarti 31 Desember. Akhir periode akuntansi itu tergantung perusahaan masing-masing. Ada yang akhir periode akuntansinya itu Juni, 30 Juni. Ada yang 31 Juli. Ya, jadi tergantung perusahaan masing-masing. Ya, biasanya itu perusahaan itu berdiri bulan apa, tanggal berapa, biasanya itu juga menjadi akhir dari periode akuntansi perusahaan tersebut. Namun untuk memudahkan, biasanya perusahaan itu banyak yang menggunakan akhir periodenya itu akhir tahun. Ya, jadi lebih banyak yang menggunakan akhir tahun sebagai akhir periode akuntansinya. Ya. Jadi untuk jurnal penyesuaian ini kita anggap semua perusahaan pakai akhir tahun sebagai akhir periodenya, ya. Berikutnya, apa yang harus dibuat jurnal penyesuaian? Ada 8 hal yang harus dibuat jurnal penyesuaian. 1, beban dibayar di muka atau piutang beban. 2, pendapatan diterima di muka atau utang beban. 3, beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Ini tadi utang pendapatan, maaf. 4, pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Ada 8 nanti yang harus dibuat jurnal penyesuaian. Nanti bisa pelan-pelan saja ya, santai. Enggak langsung hari ini 8, nanti pusing kalau langsung 8. Beban dibayar di muka, nama lainnya adalah piutang beban. Karena kita sudah bayar duluan, menerima fasilitasnya belakangan, berarti kita punya piutang. Pendapatan diterima di muka.
Nama lainnya utang pendapatan, karena kita sudah menerima uang, namun kita belum bekerja. Karenanya dikatakan utang pendapatan. Beban yang masih harus dibayar. Kita sudah menerima fasilitas, sudah menikmati fasilitas, tapi belum bayar. Ya, sehingga itu menjadi utang kita. Karenanya istilah lainnya adalah utang beban. Pendapatan yang masih harus diterima. Seharusnya pendapatan itu sudah berhak kita terima, namun belum kita terima. Karenanya istilah lainnya adalah piutang pendapatan. Sudah? Sudah selesai mencatatnya? Berikutnya, yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Yang keenam, taksiran kerugian piutang. Yang ketujuh, pemakaian perlengkapan. Yang kedelapan, koreksi kesalahan. Sudah? Saya lanjut ya. Ini yang pertama tadi ya. Beban dibayar di muka ya. Bisa masuk ke yang ini dulu ya, nomor 1. Beban dibayar di muka atau piutang beban. Ada 2 metode pencatatan. Yaitu ada 2 metode atau 2 pendekatan ya. Metode atau pendekatan ini sama. Pendekatan neraca, metode neraca itu yang pertama, pendekatan laba rugi, metode laba rugi. Jadi ada 2 cara mencatatnya. Metode pencatatannya, pendekatan pencatatannya ada 2 untuk beban dibayar di muka. Apa bedanya? Bedanya jika pendekatan neraca, maka saat di jurnal umum ya akan dicatat sebagai aktiva. Saya benarkan dulu mana ini. Nah ini di jurnal umumnya, di jurnal umum ya. Di jurnal umum dicatat sebagai aktiva. Lalu nanti saat membuat jurnal penyesuaian, dicatat yang telah terpakai. Ini di jurnal penyesuaian. Ini. Yang ini juga di jurnal umum. Yang ini di jurnal penyesuaian.
Karenanya Miza tadi bilang harus paham tentang pencatatan di jurnal umum. Ya, kalau tidak paham tentang pencatatan di jurnal umum, nanti pencatatan di jurnal penyesuaiannya juga bingung pasti. Sudah? Saya lanjut ya. Nah, misalnya begini. Ada suatu transaksi 1 Februari 2018 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun. Nah, ini berarti termasuk beban dibayar di muka. Karena kita langsung bayar sewa gedungnya untuk 1 tahun ke depan, bukan hanya 1 bulan. Ya, jadi 1 tahun itu kita sudah melunasi. Nah, itu termasuk sewa dibayar di muka, ya, beban dibayar di muka. Maka sebelum ke sini nanti bingung. Nah, maka kalau pakai pendekatan, saya ceknya ini dulu. Oh, kok belum? Oh iya benar. Gini, saya ke sini dulu. Nah, ini berarti kalau pakai pendekatan neraca kan tadi dicatat sebagai aktiva, ya kan? Kalau pakai pendekatan neraca dicatat sebagai aktiva di jurnal umum, betul ya? Sehingga jurnal umum 1 Februari, tanggal 1 Februari kita membuat jurnal umum berbunyi sewa dibayar di muka pada kas. Ya, ini cara membaca jurnal umum ya. Sewa dibayar di muka pada kas. Artinya sewa dibayar di mukanya di debit, kasnya di kredit. Jadi peralihan antara debit dan kredit itu menggunakan kata pada. Sewa dibayar di muka pada kas. Gitu ya. Sewa dibayar di muka ini adalah termasuk akun aktiva, aset, harta, karena ada embel-embel dibayar di muka. Ya kan? Semua yang ada embel-embel dibayar di muka pasti masuknya ke aset atau aktiva. Sedangkan kasnya pasti berkurang karena dia membayar. Yang dimaksud dicatat pada akun aktiva itu yang ini. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ya, 1 Februari, 1.200.000. Sedangkan jika pakai pendekatan laba rugi, tadi kan dicatat sebagai beban. Nah, ini 1 Februari jurnal umumnya dicatat sebagai beban, beban sewa. Ya, dicatat sebagai beban sewa. Kasnya sama. Ya, karena sama-sama mengeluarkan kas, maka yang dikredit sama kas. Ya, yang berbeda adalah yang debit dicatat sebagai aktiva atau dicatat sebagai beban. Kalau pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban, kalau pendekatan neraca dicatat sebagai aktiva. Sama, nominalnya sama, 1.200.000. Pendekatan neraca. Pendekatan laba rugi nominalnya juga sama, 1.200.000. Membedakannya yang ini, akun apa yang dipakai.
Sudah? Ya. Tadi kan ini kan, mana ini? Nah, ini kan pendekatan neraca dicatat sebagai aktiva di jurnal umum. Kalau pendekatan laba rugi dicatat sebagai beban. Paham ya bedanya ya? Lanjut, itu di jurnal umumnya. Jadi saat mencatat transaksi tanggal 1 Februari itu berbeda sudahan. Dicatat sebagai aktiva atau dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai aktiva berarti pendekatan yang digunakan adalah pendekatan neraca. Kalau dicatat sebagai beban berarti pendekatan yang digunakan adalah pendekatan laba rugi. Jadi dari jurnal umum saja sudah berbeda. Lanjut. Sekarang bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian dibuat 31 Desember. Kita harus menghitung dulu. Jurnal penyesuaian dibuat 31 Desember. 1 Februari saat membayar sewa gedung sampai 31 Desember saat membuat jurnal penyesuaian itu ada 11 bulan. Berarti yang terpakai adalah 11 per 12 kali 1.200.000. 11 bulan ini adalah dari bulan Februari sampai 31 Desember. Dari 12 bulan itu adalah jangka waktu pembayaran sewa ini kan 1 tahun. Kalau 1 tahun kan berarti 1 Februari sampai 31 Januari nanti ya. Jadi 1 tahun itu kan sama dengan 12 bulan ya. Jadi 11 per 12 kali 1.200.000 sehingga ketemu 1.100.000. Ini yang terpakai. Yang tersisa ya berarti 1.200.000 min yang terpakai 100.000 atau bisa juga yang tersisa itu sama dengan 1 per 12 ya kan? Yang tersisa kan berarti cuman tinggal 1 bulan saja kan? Karena yang terpakai 11 bulan. Ini jangan gampang. Tersisanya berapa bulan? Berarti 12 min 11. Ketemu 1 bulan. Nah, terus berarti 1 per 12 kali 1.200.000 sama dengan 100. Ini yang tersisa. Ya, boleh pakai cara ini, dicari tahu dulu yang terpakai berapa, terus dikurangi, ketemu yang tersisa berapa, atau pakai yang ini juga sama saja hasilnya 100.000. Perbedaannya tadi, saya balik ke mana? Ke sini. Kalau pendekatan neraca itu di jurnal penyesuaian dicatat yang telah terpakai. Sedangkan di laba rugi di jurnal penyesuaian dicatat yang tersisa. Sehingga jurnal penyesuaiannya kalau pakai pendekatan neraca, ya, yang ini sewa dibayar di muka, ini dipindah ke kredit. Ini kan di debit, pindah ke kredit. Sewa dibayar di muka, terus ditulis yang terpakai. Terpakainya kan 1.100.000 tadi. Yang di debit bukan kas, karena kita tidak ada pemasukan kas, jadi kas nggak boleh. Yang di sini adalah beban sewa, berarti ini sudah menjadi beban. Maksudnya begitu. Dari 1.200.000 ya, yang sudah menjadi beban itu adalah 1.100.000. Beban bertambah di sisi kredit, karenanya di sini dimunculkan akun beban sewa. Ya, yang terpakai 1.100.000. Pendekatan neraca. Kalau pendekatan laba rugi, saya jelaskan dulu ya, nanti saya beri waktu untuk mencatat. Kalau pendekatan laba rugi, jurnal penyesuaiannya ya diambil dari jurnal umum. Tadi yang di debit adalah beban sewa. Nah, beban sewa ini dipindah ke kredit ya. Terus nominalnya adalah yang tersisa 100.000. Lalu yang dikredit yang dimunculkan adalah sewa dibayar di muka. Artinya sama seperti tadi. Dari 1.200.000
yang sudah menjadi beban, yang apa namanya, yang 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 bisa dianggap sebagai sewa dibayar di muka itu hanya tinggal 100.000. Yang lainnya sudah masuk beban. Nah, karena ini bebannya sudah 1 juta dawa, sudah diakui sebagai beban 1.200.000, berarti kan lah iki dikurangi iki kan berarti beban sewanya tinggal 100. Ya, gitu maksudnya. Ya, coba ditulis dulu. Yang ditulis dulu yang mana ini? Ini sudah? Belum? Silakan dicatat dulu. Tak, saya besarkan. Sambil mencatat, sambil di apa jenis ini, dipahami, ya, sambil dipahami. Sebentar ya. Sudah? Yang ini? Iya sih, tapi misalkan 15 Januari, ini 12 Saya bulan. geser ke slide berikutnya ya. Ini. Ya, tadi ngeliat kamera saya. Aku ngeliat lihat kamera.
Ini cara penulisan jurnal yang simple ya, sebenarnya nggak gini ya, sebenarnya ada tabelnya. Tapi ini untuk mempercepat saja ya. Jadi ini tetap ada tanggal, ini ada uraian, seharusnya ada keterangan transaksi, ini ada kolom debit nih, ada kolom kredit ya. Tapi yang simple seperti ini. Yang ini berarti debit, terus yang menjorok masuk ini adalah kredit. Nah, yang membedakan juga untuk yang nominal ini juga yang menjorok masuk ini kredit ya. Bukan berarti nanti kalau kalian kerja di mana, di perusahaan nanti nggak pakai tabel, nanti dimarahin. Siapa guru akuntansinya orang ya, tetap pakai tabel ya nak ya. Sudah, saya ke slide selanjutnya ya, yang pendekatan laba rugi. Nggak tahu. Sampai deh. Yang punya kita ini pakai acaranya. Iya, kadang dong, mereka. Sudah? Oke, nah sekarang kita coba begini. Ini ada apa ini namanya ya? Asuransi milik sebuah perusahaan. Satu perusahaan itu punya banyak asuransi ya, ada 10 di sini. Asuransi pertama itu dibayar tanggal 1 Januari untuk jangka waktu 5 tahun. Ya. Jadi 10 juta ini untuk 5 tahun ke depan. Yang dibayar 1 Maret itu untuk 6 tahun ke depan. 1 April itu untuk 3 tahun ke depan, 1 Mei untuk 3 tahun ke depan, 1 Juni sebesar 5 juta itu untuk 2 tahun ke depan, dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Karena semuanya dibayar di depan, maka ini termasuk kasus sama seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, beban dibayar di muka. Bedanya kalau tadi di ilustrasi yang Miza contohkan tadi adalah sewa. Sewa dibayar di muka. Tapi kalau ini adalah asuransi. Berarti nanti nama akunnya apa? Nama akunnya apa yang muncul? Beban dibayar di muka. Piutang beban. Liabilitas. Akun kok liabilitas. Saya ulangi. Ini tadi kan bayar sewa. Bayar sewa untuk sekian periode. Jadi kita membayar sewanya di depan. Karena dikatakan nama akunnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, sekarang, ini
bukan bayar sewa, tapi bayar asuransi. Maka akun yang keluar nanti apa? Akun yang kita pakai nanti apa namanya? Asuransi dibayar di muka. Benar, asuransi dibayar di muka. Ya, kadang ganti menutup, masuk bingung. Nah, sekarang coba sih yang nomor 1 dulu ini. Mumpung saya jam biru sih. Jam 9 masih ada waktu. Yang nomor 1 dulu ini, coba dibuat jurnal umumnya pakai pendekatan neraca, pakai pendekatan laba rugi. Terus dihitung berapa yang terpakai, berapa yang tersisa, terus susunlah jurnal penyesuaiannya pakai metode neraca dan pakai metode laba rugi. Yo, alun-alun dibuat bareng-bareng. Ya. Yang nomor 1 tok iki, 1 iki yang 1 Januari jumlahnya 10 juta untuk 5 tahun. Jadi jurnal umumnya itu 1 Januari. Nah, 1 Januari doang. Tuh. Terus itu kan nanti sewa asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka kan. Jadi dibayar di muka itu 10 juta. Benar nggak sih? Otomatis asuransi berarti dia nganu kas. Asuransi dibayar di muka pada kas. Gitu. Terus kas. Nanti kasih kurang 10 juta. Maaf ya, saya angkat telepon dulu ya. Terus jurnal penyesuaiannya. Assalamualaikum Ibu. Berarti 5 tahun yang akan datang tahu. Enggak dah. Terus 5 tahun yang akan datang. Dia tetap tanggal 31 Desember, tapi nggak tahu bulan apa. Misalkan ini aku buat 18, 19, 20, 21, 22. Berarti 31 Desember 2022 saya naikkannya. Berarti apa? Bukan sewa. Apa sih? Ya Allah. Gak paham. Bentar. Oke. Sudah. Ya, siapa yang mau mencoba? 1 ini dulu deh. Jurnal umum pendekatan neraca. Ya. Siapa ini? Ya. Cynthia, silakan. Kalau pakai pendekatan neraca kan berarti dijadinya sebagai aktiva. Berarti tulisannya asuransi dibayar di muka RP 10 juta. Pada kas, berarti kasnya nyatanya dikredit 10 juta. Itu untuk jurnal umumnya, untuk jurnal penyesuaiannya berarti beban asuransinya itu debit karena yang telah terpakai ngitungnya 1/5 1 tahun dari 5 tahun dikali 10 juta berarti 2 juta. Beban asuransinya debit 2 juta sama asuransi dibayar di mukanya kredit 2 juta. Ada yang punya jawaban lain? Saya nggak bilang jawabannya Cynthia salah atau benar loh ya. Saya mau tahu jawaban yang lainnya dulu. Masalahnya kok stuck. Masih saya simpan dulu jawabannya Cynthia. Apakah ada yang punya jawaban lain? Jadi kalau jawabannya Cynthia begini ya. Ya Pak Mangsin?
asuransi Muka berbayar di muka masuk di kredit 10 juta. Kemudian di kas itu masuk di kredit 10 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya per 31 Desember Mm-mm. itu masuk di beban asuransinya karena yang telah terpakai berarti 2 juta. Terus Terus kemudian asuransi dibayar di mukanya kredit 2 juta. okay, this is the answer from Cynthia. Ada yang punya jawaban lain? Ini yang metode neraca. Metode neraca. Ini jurnal umum, yang atas jurnal umum, yang bawah adalah jurnal penyesuaian. Ngitungnya gimana tadi, Sin? Kalau dapat 2 juta? 1/5. 1/5 itu dapatnya dari, kalau saya misalnya saya jadikan bulan dulu, itu kan 12 bulan per 5 tahun, berarti ada 60 bulan. 12 Berarti 60 kan sama kayak 12 per 60 gini ya. 1 kali 10 juta. Baru 10 juta. Ya Allah. Oke, ini jawaban Cynthia. Ada yang punya jawaban lain? Silakan. 10 juta dibagi 60 dikali 12 2 juta. Masih 2 juta. 2 juta kan? Ya masih sama nih. Oh, yang benar saja. Nggak ada? Oh, kok pasrah menurut. Betul ya jawabannya Cynthia ya. Jadi ini adalah pendekatan atau metode neraca. Jurnal umumnya berbunyi asuransi dibayar di muka 10 juta yang dibuat pada tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari. Terus yang ini jurnal penyesuaiannya dibuat 31 Desember. Nah, perhitungannya seperti ini. Ya. Karena pas Januari. Oke, saya lanjut. Sekarang. Salah. Sekarang kalau pakai metode laba rugi, silakan. Yang mau coba jawab selain Cynthia, karena Cynthia sudah menjawab. Tadi laba rugi kata SS. Ya. Waduh. Sekarang yang metode laba rugi. Silakan. Salah ya nggak popong, namanya masih belajar kok ya. Tapi kalau nggak berani mencoba, karena takut salah, yo nggak maju-maju nanti ya. Ini tadi kebetulan Cynthia sudah langsung benar ya. Walaupun misalnya nggak langsung benar nggak apa-apa, tapi coba dulu. Yang penting coba 1 dulu. Januari kan. Asuransi 10 juta. KC 10 juta. Ini kredit kan ini. Terus tiga 31 Desember
nanti asuransi dibayar di muka. Saya, Miss. Ya, silakan. Yang di jurnal umum asuransi dibayar di muka. Jurnal umum beban asuransi dibayar beban asuransi didebit 10 juta. Beban asuransi ini Terus? Kasnya dikredit 10 juta. Ini jurnal umum. Ya. Salah. Terus? Yang jurnal penyelesaian asuransi dibayar di muka didebit 8 juta. Asuransi dikredit 8 juta. Asuransi? Beban asuransi. Beban asuransi. Hitungannya? Tersisa sama dengan 4/5 dikali 10 juta, sama dengan 8 juta. 4/5 itu dari mana? Gini. Iya, Mas. Ini adalah jurnal umum yang dibuat tanggal 1 Januari. Ya. Jadi beban asuransinya didebit, yang dikredit adalah kas. Ya, dicatat sebagai beban. Lalu ini adalah jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember. Ya, karena metode laba rugi, maka yang dicatat adalah yang tersisa. Tadi yang terpakai 2 juta, dari 10 juta berarti yang tersisa adalah 8 juta. Pakai perhitungan seperti ini juga boleh. Oke, bagus. Sudah, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Paham ya? Ini Beban dibayar di muka itu tergantung dari transaksinya. Kalau yang dibayar sewa, ya berarti nama akunnya adalah sewa dibayar di muka. Kalau yang dibayar di muka adalah asuransi, ya berarti asuransi dibayar di muka. Kalau yang dibayar di muka adalah iklan, ya nama akunnya iklan dibayar di muka. Jadi sesuai dengan transaksinya, sesuai yang di soalnya, apa yang dibayar di muka. Ya, gitu. Jadi jangan menuliskan akun beban dibayar di muka, no. Ya, karena beban dibayar di muka itu bukan akun, tapi itu adalah bukan akun tertentu, tapi itu keseluruhan. Ya, beban dibayar di muka itu akunnya itu tergantung dari transaksinya masing-masing. Any question? No. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti jika di GC ada tugas untuk membuat ini ya, tentang jurnal penyesuaian, nanti tidak perlu bikin tabel. Jadi ditulis saja seperti contohnya misalnya seperti ini, nggak apa-apa. Insya Allah kalian sudah paham ya, maksudnya apa ya, walaupun tanpa tabel ya. Jadi di sini tetap ditulisi tanggal berapa, ya, seperti contohnya yang ini tadi ya, yang ini ya. Jadi ada tanggal, seperti ini pendekatan laba rugi, jurnal umumnya seperti ini, jurnal penyesuaiannya seperti ini. Kalau ini tadi kan kayak naik tanggalnya ya, ini kurang lengkap. Jadi nanti kalau mengerjakan pakai yang ini atau ini. Oke. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, tetap jaga kesehatan. Bisa Ima akhiri.